Ini dari Weni, melihat kondisi saham dan obligasi yang sudah oversold, apakah investasi di pasar modal masih lebih baik dibanding properti? Nah, ini menarik nih Pak. Yang kedua, apakah investasi di properti dibandingkan dengan ORI, Sukuk, dan FR, bagus yang mana? Dan yang ketiga, apakah trading forex akan rebound bila COVID berhasil sampai berapa persen? Nah, ini kita bahas yang dari Bu Weni dulu mungkin Pak Johan. Pak Johan di kolom chat Iya. sudah lihat ya? Iya. Gimana Pak? Pak Johan, menurut Pak Johan? Daripada saham obligasi, katanya yang sudah oversold, apakah investasi di pasar modal masih lebih baik nih daripada Oke. properti? Ya. Oke, makasih. Saya coba. Mm-mm. Sorry, agak putus-putus ya. Enggak kok, lancar Pak, aman. Halo? Halo? Oh, oke. Ya. Ya, saya coba jawab ya, Pak. Jadi, Ya, dari semua instrumen investasi ini banyak sekali ya, dari saham, obligasi, emas, ya bahkan properti sekalipun ya. Kalau misalnya saya punya uang banyak, saya mau investasi di mana? Jawabannya saya sebisa mungkin investasi di semua gitu ya Pak ya, karena setiap aset itu, setiap instrumen investasi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, nah untuk properti, ya kita melihat bahwa saat ini memang cukup terpukul ya dengan kondisi COVID-19 ini. Apalagi untuk sektor real sendiri, kita tahu untuk transaksi tatap muka udah pasti sangat terbatas. Ya pasti rekan-rekan juga ngalamin yang namanya mungkin klien mau beli rumah gitu kan, udah nggak mungkin datang gitu kan, atau kita tatap muka janjian. Jadi kondisi saat ini sektor properti ini sudah cukup terpukul. Padahal beberapa tahun ke belakang harganya pun juga sudah mulai harganya pun juga sudah turun cukup banyak. Jadi sebenarnya sebelum COVID-19 ini ya banyak analis yang memperkirakan bahwa sektor properti itu seharusnya akan rebound tahun ini, rekan-rekan. Kenapa? Karena dengan beberapa tahun yang cukup stagnan harganya, kemudian juga dengan stimulus-stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah, ya ditambah lagi dengan daya beli masyarakat yang diperkirakan akan mulai kembali naik tahun ini, harusnya properti itu bisa jadi satu sektor yang menarik. Ya bahkan beberapa fund manager untuk tahun ini sudah mulai revise up insight-nya terhadap properti sektor dari yang tadinya negatif menjadi netral. Ya, memang belum positif ya, dari negatif menjadi netral. Artinya mereka itu sudah mulai masuk ke sektor-sektor properti. Cuman unfortunately memang dengan COVID-19 ini semua aset menjadi terkena dampak negatifnya, termasuk properti. Nah, kemarin juga saya memang tidak melihat sektor properti secara spesifik, tapi saya lihat beberapa analis memang saat ini pemerintah sendiri sudah memberikan beberapa stimulus ya terhadap sektor properti, stimulus tambahan terkait dari COVID-19 ini. Dan kita melihat bahwa sektor properti ini kan ada beberapa subsektor ya, sektor properti yang akan pulih terlebih dahulu pada saat COVID-19 ini selesai, itu justru dari sektor perumahan. Ya, di mana demand-nya itu akan langsung datang dari individu. Apalagi kita melihat saat ini banyak sekali proyek-proyek properti, ya khususnya real estate yang tertahan akibat adanya COVID-19 ini. Jadi pada saat ini setelah COVID-19 ini selesai, hopefully akan banyak produk khususnya perumahan itu akan muncul, ya, dan demand itu juga akan kembali. Nah, yang masih akan tertahan atau mungkin masih akan butuh waktu untuk pulih itu dari kalau yang saya baca ya, mungkin Bapak Ibu lebih tahu, nanti correct me if I'm wrong, tapi yang saya tangkap adalah sektor seperti yang berhubungan dengan industri, ya contohnya seperti pergudangan, kemudian perkantoran, kemudian rukan, itu masih akan butuh waktu lebih banyak untuk pulih dari kondisi ini, karena sektor real khususnya untuk bisnis itu terkena dampak itu lebih besar. Ya, jadi untuk properti kita berharap memang akan pulih lebih dahulu itu justru yang perumahan dibandingkan perkantoran. Itu sih Pak. Oke. Nah, jadi kalau pertanyaannya saham atau properti semua Pak ya? Nggak apple to apple. Iya. Tapi dari appetite-nya. Tapi saya juga pernah dengar ada baiknya ya kita jangan taruh
telur di satu keranjang ya, prinsipnya seperti itu ya. Ya. Yang kedua, Pak, apakah investasi di properti? Oh, ini sudah ya, sudah terbiasa saya kira ya. Nanti yang ketiga, apakah trading forex akan rebound? Biasanya gimana, Pak? Kalau forex, Pak, kalau misalnya COVID sudah, mungkin singkat aja, kalau COVID-nya sudah reda, biasanya kalau pasar forex ini biasanya setelah krisis itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa Oke, dijelaskan sedikit. jadi forex ini kan sebenarnya dua sisi ya. Jadi kalau misalnya ada yang turun pasti ada yang naik. Itu the beauty of forex sebenarnya. Jadi nggak pernah ada yang semuanya turun. Ya tergantung kita posisinya di mana. Nah untuk COVID-19 ini memang yang paling diuntungkan adalah yang pegang US dollar. Ya contohnya Aussie turun signifikan kemarin. Kemudian ya yen juga sempat turun karena US dollarnya naik banyak. Tapi kita juga bisa melihat bahwa beberapa mata uang ini sudah mulai mencapai titik bottom-nya. Contohnya Australian dollar kemarin udah sampai menyentuh level rendah sekali di bawah 0,60 ya, 0,58 bahkan ya kalau saya tidak salah ingat. Ya kemudian rebound. Ya jadi biasanya forex market itu leading indicator ya, Pak ya. Jadi akan lebih bergerak lebih dahulu dibandingkan kondisi realnya dan akan lebih sensitif terhadap news. Atau gosip ya. Jadi untuk forex market sendiri kita bisa melihat sekarang itu tidak perlu menunggu sampai COVID itu selesai ya, karena pergerakannya juga sangat dinamis. Cuman memang agak lebih sulit untuk bisa melihat atau mengukur kita harus ada di mata uang mana saat ini. Ya, jadi untuk strategi memang saat ini kita lebih banyak berkutat di major currency dibandingkan di cross ya, Pak ya, di permata. Okay. Itu sih, Pak. Ya, ini pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita nanti Pak Johan